Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Sikrata Mimi, NIP 190512040061 dari kelas TI 2019B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum jaringan wireless pada Cisco Packet Tracer. Wireless merupakan jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan Wi-Fi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless seperti ini. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, dan struktur jaringan. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter, alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver, alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena, alat yang membantu transmitter dan receiver dengan agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio. Macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama yaitu WPA-PSK, Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Yang kedua yaitu WEP atau Wide Equivalent Privacy atau Shared Key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication merupakan metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Kemudian yang ketiga yaitu WPA atau Wi-Fi Protected Access, adalah suatu sistem yang juga diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu untuk mendapatkan sinyal yang lebih kuat dan lebih baik untuk mengakses internet. Sinyal frekuensi 2,4 GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan daya sinyal yang lebih kuat. Tetapi frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunanya, sehingga kadang menyebabkan gangguan. Kemudian yang kedua yaitu frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Namun meski begitu, cakupannya lebih sempit daripada sinyal frekuensi 2,4 GHz. Oke, kemudian kita melakukan praktikum pada Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan kali ini, kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan.
Untuk akses point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2PSK, sedangkan untuk akses point 2 tanpa autentikasi keamanan. Dan untuk setting IP-nya menggunakan static. Pertama-tama kita membuat skema jaringannya. Yang kita butuhkan yaitu satu buah switch, dua buah akses point, satu buah laptop, dan satu buah smartphone. Kemudian kita sambungkan switch dengan akses point. Setelah itu kita menyeting akses point. Pada akses point 1 di port 1 SSID-nya AP1 dengan channel 1 dan autentikasinya WPA2PSK. Passwordnya 123456778. Kemudian untuk akses point 2 di port 1 SSID-nya AP2, channelnya 6, kemudian autentikasinya disable karena tidak menggunakan metode autentikasi keamanan. Kemudian setting laptop pada wireless 0. Nah, ternyata di sini belum ada wireless 0, tetapi yang ada malah fast Ethernet 0. Oleh karena itu kita perlu mengganti fast Ethernet 0 menjadi wireless 0 dengan kita klik tab physical, kemudian kita matikan dulu laptop ini dan kita hilangkan dulu, dan kita akan memasang WPC 300N ini, modul supports protocol that use Ethernet for LAN access, dan kita pasang di sini. Kemudian kita nyalakan lagi. Kemudian kita konfigurasi. Nah, di sini terlihat bahwa sudah ada wireless 0. Kemudian kita setting SSID-nya AP1, autentikasi WPA2PSK 123456778. Ini untuk passwordnya, dan untuk IP address-nya static IP v4 address 192.168.128.129 dengan subnet mask. Karena CIDR slice 25, maka 255.255.255.128. Kemudian kita setting smartphone, konfigurasi wireless 0, SSID AP2, autentikasinya disable, kemudian API configuration-nya
192.168.1.130. Subnet masknya juga JIDR/25, maka 128. Nah, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silahkan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Kita buka desktop, command prompt, ping IP address yang dituju yaitu ke smartphone 192.168.1.130. Ping atau Packet Internet Grouper adalah sebuah program utilitas yang digunakan untuk memeriksa konektivitas jaringan berbasis teknologi TCP/IP. Fungsi dari program ping adalah untuk mencoba apakah perangkat satu dengan yang lainnya telah terhubung dalam suatu jaringan atau belum dengan mengirimkan sejumlah paket data ke perangkat tersebut. Nah, di sini terlihat setelah kita ping ke smartphone, nah di sini ada tulisan pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data. Itu berarti kita melakukan ping ke smartphone dengan menggunakan 32 bits of data. Kemudian setelah itu di sini ada tulisan reply from 192.168.1.130 dan bits 32 dengan waktunya 55 milisecond dan TTL 128. TTL merupakan singkatan dari time to life, yaitu waktu maksimum dari komputer saat mereply atau membalas paket ICMP, atau disebut juga latency atau delay. TTL pada Windows secara default adalah 128. Jumlah TTL ini dibatasi untuk mencegah terjadinya circular routing pada jaringan. Karena itu, setiap ping paket melalui IP host, maka nilai TTL akan dikurangi 1, hingga TTL memiliki nilai 0. Dengan nilai 0 ini, paket akan discard dan drop dengan keterangan TTL expired in transit. Nah, di sini terlihat balasannya ada 4 ya. Kemudian di sini ada ping statistik ke smartphone tadi. Ada paket terkirim 4, diterima 4, kemudian loss 0. Jadi 0% loss atau kehilangannya itu 0. Kemudian approximate round trip times in millisecond, minimum 20 ms, maksimum 55 ms, dan average 32 ms. Semakin kecil nilai time dan paket loss dari hasil ping, maka koneksi jaringan yang dipakai semakin baik. Sekian video praktikum kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.